Jadi gue diserang sama buzzer di komenan, di postingan gue tentang makan gratis. Diserang buzzer gue. Ya nggak apa-apa sih kalau diserang buzzer, udah biasa. Cuman pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Ayamnya tidak dihabiskan tapi sayurnya habis. Soalnya rasanya aneh. Rasanya aneh. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA, goblok, pala lu PA, goblok, gue tabok, Jadi Corbuzier berkomentar terkait dia diserang oleh para buzzer-buzzer, dan dia mempertanyakan kenapa para buzzer-buzzer itu menyerang sambil nyari makan. Dedi, lu bener-bener ya, lu cari dulu ya otak lu digorong-gorong. Lu ngomong seperti itu, lu nggak ngaca sama diri lu sendiri bahwa selama ini lu pun mendapatkan pundi-pundi kekayaan, lu mendapatkan makan salah satunya dari hasil ngebuzzer. Woi ngaca kalau mau ngomong makanya dipikir dulu, jangan asal jemblak, jangan asal ngebacot lu Dedi. Bener-bener lu ya, dan bener-bener ya, percuma lu Dedi, lu boleh tajir melintir, lu boleh terkenal, tapi sayang ya, lu miskin hati nurani, lu miskin naluri Dedi. Dan lagi pula, emang masalah gitu mau nyerang sambil makan kek, mau nyerang sambil nungging kek, mau nyerang sambil salto, itu gak ada masalah. Tapi yang aneh itu lu ya, buzzer itu biasanya menyerang itu pemerintahan, mengkritisi pemerintahan, menyerang sesama buzzer. Nah lu menyerang anak kecil, cemen lu Dedi, cemen banget lu. Cemen buat gua. Mendingan lu sekarang gua saranin cari deh otak lu digorong-gorong ya Dedi. Wow. Untuk Pak Prabowo Subianto, mohon maaf nih Pak ya, kenapa ya saya melihat orang-orang yang Bapak angkat ini kok kelakuannya pada seperti ini, seperti Gus Miftah, Bahlil, Anwar. Sekarang Deddy Corbuzier. Please dong Pak Prabowo, kalau mengangkat orang itu memang berdasarkan kualitas, kompetensinya, kapabilitasnya, bukan karena faktor kedekatan, bukan karena faktor balas budi atau relasi atau apapun itu. Nah alhasil orang-orangnya seperti ini. Orang-orang seperti ini kalau dibiarkan akan merusak pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Maaf ya, saya sih hanya mengingatkan Pak Prabowo karena terbukti mereka justru malah menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan mengangkat pemerintahannya Pak Prabowo. Mohon maaf sekali lagi untuk Dedi ya, mikir kalau mau ngomong ya, ngaca diri sebelum lu ngomong. Nah, gua aja kau kasih makan, gak usah kurusin anak orang bro ya. Jadi kalau bisa untuk Anda Deddy Corbuzier, nggak usah lu jadi penjilat dan maaf kata memarahin anak-anak yang ada di Indonesia. Kau urus saja anak kau, nggak usah kau urusin anak-anak orang lain. Oke? Jadi nggak perlu lagi lu bilang makanan nggak enak, nggak bersyukur apa segala macam. Anak gua aja kau kasih makan, gak usah kurusin anak orang bro ya. Semoga kamu cepat waras. Salam sehat dari saya, Mr. Roberto. Aku mau yang lain, gue tabok. Video Om Ded ramai di TikTok, di IG, sampai di Twitter. Apalagi di Twitter banyak yang hujat kan pada so pinter. Padahal Om Ded ini ngajarin tentang etika gitu, tapi penyampaiannya keras. Gimana sih Om masuk keras gitu kan, netizen sekarang pada baperan. Poin utama Om Ded sampai ngomongin nabok Aska itu sebenarnya ngajarin tentang etika. Kalau dikasih makan ya makan, jangan sok-sokan high standar. Toh makanannya bukan racun, toh makanannya bisa dimakan. Misalkan makanannya mungkin begitu maksudnya. Anggarannya juga upgrade. Anggaran makan gratis itu sekarang udah 71 triliun. Kalau naik lagi kan kalian juga yang protes. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gue gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan si... Deddy Corbuzier, tentara-tentaraan. Tentara-tentaraan. Lu otak dong kalau ngomong. Waduh. Masa anak-anak yang lebih paham, yang lebih mengerti tentang makanan tersebut, Anda marah-marahin PA kepala lu. Lu lihat itu. Ya, ini Jawa Timur. Karena ayam keracunan. Kamu ngomong apa itu Dedi? Lu paham nggak? Yang kita persoalkan bukan masalah programnya, tetapi biayanya itu dan mekanismenya. Kau waras nggak nih tentara-tentaraan? Tentara-tentaraan. Ya? Jangan pula kau ini badan aja yang besar, otak kecil. Kau sama makan pula nasi bungkus anakmu. Kau jujur dulu, nasi bungkus anakmu itu berapa harganya? 10.000 atau bukan? Ya, dasar kau nih penjilat, kau jadi orang. Wow. Waras kau, waras. Terima kasih. Anak-anak itu adalah individu yang sedang belajar lagi membangun kepercayaan diri, dan gimana mereka diperlakuin, apalagi ini di ranah publik ya, dimana lu tuh punya jutaan followers. Itu benar-benar akan ngebentuk cara mereka mandang sesuatu dan ngelihat diri mereka sendiri. Mungkin menurut lo itu inspiratif, itu bercanda atau apa, tapi bagi anak-anak itu ucapan itu tuh bisa tertinggal di benak mereka seumur hidup. Lo ngatain dia PA, ngatain dia seberapa kaya lo. Lucunya ini tuh datang dari orang yang sering banget bicara soal kayak mental health improvement, self improvement di podcast. Bukannya kontradiksi
kontradiktif ya. Lo tuh ngajak orang buat memahami dan improve diri, tapi lo malah memberikan contoh yang ngerendahin orang lain, bahkan sampai anak kecil. Sebagai orang dewasa, apalagi seorang ayah gitu ya, bukankah lebih baik lo tuh memberi contoh yang bisa menunjukkan kasih sayang dan empati daripada marah-marah kayak gitu, ngata-ngatain dan ngerendahin anak kecil yang umurnya berapa kali dari umur lo? Ini lagi istrinya ngarang-ngarang cerita nih. Kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu gak penting. Kalian karena gak join aku dulu jadi cuma 1.000. Sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi aku bisa beli cuman jelly drink kan 750 perak harganya. Buat apa? Jelly drink. Orang pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang gak penting itu karena relate, mending diem. Emang lu angkatan tahun berapa? Bilang uang saku 1.000 kurang. Umur lu aja 32 tahun. Selisih lu sama gua tuh 15 tahun. Istrinya duta smart people, harusnya smart wifi cok. Gini deh, harga makan 2.000 sampai 3.000, uang saku 1.000. Ya kalau lu tahu uang saku lu kurang, lu bawa bekal dari rumah. PA, alat endorse Oki Jelly Drang, mata lu PA. Ye, dapat endorsan ye, sumbangin tuh buat dana MBG. Pak Deddy Kobuser, kalau Anda mau didik anak Anda seperti apa itu, yang jelas itu gak bisa dikompar sama sebuah negara dalam melayani rakyatnya. PA, kalau Aska mau Anda didik prihatin pakai nasi box, ya gak bisa dong dikompar sama rakyat yang dipaksa prihatin sama negara. Emang Anda mau jalan depan rumah Anda dikasih aspal pakai aspal setengah mateng, yang besoknya dipakai sekali jalan langsung hancur? Ini logikanya di mana? Sana tuh suruh semua pejabat kendaraan dinasnya diganti pakai becak, patwalnya diganti pakai kucing. Terus kalau pada komplain Anda katain tuh, sekaya apa Anda? PA. Aska makan ini. Tahu gejrot. Mantap itu makanan tuh, tahu gejrot sebenarnya. Tapi Aska nggak suka. I don't like it. Mau bully Aska? Ente mau bully Aska kan? Mau bully kalian? Kan gua bilang nasi box. Kalau itu nasi box, dia bilang gak suka. Gue tabox. Gue yang tabox. Itu tahu gejrot, bukan nasi box. Kecuali itu tahu box, dia bilang gak suka. Gue tabox. Gue yang tabox. Kali ini gue bener-bener ya harus belain pemerintah. Hidup itu bandingkan sama yang dulu, bukan di-compare dengan yang sekarang. Lu nggak pernah ada itu makan gratis. Jadi ada yang namanya false dichotomy atau false dilema palsu. Sebuah kesesatan berpikir yang seringkali terjadi di masyarakat kita. Itu adalah kondisi di mana kita dipaksa untuk milih seakan-akan hanya ada dua pilihan. Tadi kan dia bilang bandingin sama yang dulu. Dulu nol, nggak ada makanan gratis. Sekarang ada walau nggak enak. Ya bandingin sama yang dulu dong daripada nggak ada sama sekali. Seakan-akan kita hanya punya dua pilihan. Makan siang nggak enak atau nggak ada sama sekali. Padahal kan ada pilihan ketiga, yaitu ada makanan gratis dan enak. Kesesatan pikir ini seringkali terjadi ke orang-orang yang kurang pendidikan atau politisi-politisi tolol gitu ya. Yang gua nggak habis pikir adalah kenapa orang sepinter Deddy bisa berpikir seperti ini. I just don't get it. Apakah ketika orang itu udah deket dengan kekuasaan mendadak ngeblank? Mungkin, I don't know, maybe. Gue kecewa aja gitu kalau seorang Deddy mikirnya begini. Tapi ada satu teman-teman, Deddy bukan buzzer ya. Karena buzzer itu lo dibayar untuk mendengungkan narasi tertentu. Deddy itu jauh di atas itu. Dia lebih ke arah ya dia ada bisnis atau kepentingan apa yang mengharuskan dia untuk itu, atau dia sebatas harus siap gitu kan, dia let call sekarang, jadi dia harus siap walaupun salah tapi harus siap gitu ke komandan dia. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gue gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan Halo Bang Deddy Kobuser, maaf saya start videonya ya. Saya menjawab komplain lu ya. Gini Bang, jangan sumbat suara anak-anak. Biarkan didik anak-anak kita bicara jujur apa adanya. Program demokrasi adalah program pemerintah yang dibiayai oleh negara, oleh uang kita, uang masyarakat. Jadi kalau ada anak yang berbicara bahwa ayamnya nggak enak, itu hak dia untuk berbicara. Jangan sumbat suara rakyat, suara anak-anak. Biarkan anak-anak kita belajar untuk jujur. A is A, B is B.
jangan pakai ancam mengancam atau caci maki, karena itulah anak-anak. Apa yang dirasakan gak enak akan bilang gak enak. Kalau mereka merasakan enak, pasti anak-anak akan bicara enak. Jadi sebagai orang tua harusnya berpikir bahwa masukan anak-anak juga harus didengarkan oleh para penyedia makanan untuk makanan siang gratis. Makanan siang gratis disediakan oleh pemerintah untuk tujuan agar anak-anak menikmati makanan yang sehat, makanan yang penuh gizi. Jadi kalau misalnya anak-anak tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mereka sediakan, akan sia-sia dan membuang biaya. Maka dari itu, cara makan siang di Indonesia itu tidak memenuhi bagi saya. Karena apa? Karena makanan sudah disediakan, anak-anak harus makan apa yang disediakan. Kata lain, anak-anak harus dipaksa makan apa yang mereka sediakan, padahal anak-anak belum tentu suka apa yang dia sediakan. Oleh karena itu saya selalu bilang bahwa makan siang gratis yang disediakan oleh para sekolah-sekolah di mana mereka berada tidak begitu tepat. Karena apa? Anak-anak dipaksa makan apa yang mereka tidak suka, walaupun kelihatannya mereka adalah ada ayam, ada sayur, ada susu, belum tentu. Walaupun anak miskin pun belum tentu. Ada yang suka ayam, belum tentu. Ada yang suka minum susu, belum tentu. Ada yang makan sayur. Kalau Bang Deddy Kombuser pastinya udah go internasional, bisa lihat sekolah-sekolah internasional di Eropa, baik di ASEAN. Pemerintah menyediakan makan gratis, tapi membuka kantin. Anak-anak akan memilih makanan yang dia suka. Justru itu tidak mubazir, karena anak-anak akan memilih makanan yang mereka suka, akan mengambil portion-portion yang mereka mampu makan sendiri. Sedangkan jika makanan disediakan oleh para penyedia makanan yang pagi dimasak, siang dimakan, sudah nggak fresh lagi, justru kadang-kadang anak nggak suka. Jadi biarkan anak-anak berkata jujur. Kalau di sekolah-sekolah internasional, di sekolah-sekolah ASEAN, jadi pihak sekolah bekerja sama dengan pemerintah menyediakan makanan kantin yang gratis. Anak-anak boleh memilih, ada yang salad, ada yang macaroni cheese, ada yang pasta, ada yang nasi. Kalau di internasional ada yang makanan India, makanan Thailand, disediakan. Jadi anak-anak punya selera, pilih sendiri. Kalau di sini mereka memaksakan anak-anak yang tidak suka pun harus makan apa yang disediakan. Maka dari itu kalau memang ingin masyarakat sehat, mengkonsumsi 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna, biaya untuk makan sehat yang satu hari contohnya 7.000 dikalikan 1 bulan, berikan kepada wali murid agar mereka menyediakan lunchbox. Jadi orang tua ini bisa menyediakan makanan anak-anak sesuai selera anak-anak dan tidak mubazir. Anak-anak lain di rumah-rumah itu bisa juga ikut menikmati. Itu pendapat saya ya, Bang Deddy Kombuser. Jangan go stop atau menutup mulut anak-anak yang jujur. Si paman ayah wae bercanda kali ya, ngebandingin makan siang gratis sama nasi kotak syutingan. Nini perawan sama aki-aki perjaga juga tahu kalau itu cara ngebandinginnya nggak apple to apple ya kan. Kalau mau apple to apple ngebandinginnya, coba bandingin makan siang gratis sama makan siangnya Elon Musk. Nah itu baru sebanding ya kan. Gitu caranya.